Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hirji. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Mu'awana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 BID 1 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, tanggal 30 April 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi fikih kelas 9 di Madrasah Sanawiyah Al-Mu'awana. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai dengan materi pelajaran fikih selanjutnya pada hari ini, insya Allah sebelum kita mulai, mari seperti biasa kepada ketua pelaksana untuk berdoa dulu sebelum melanjutkan kepada materi. Silakan dipimpin oleh Qabla jadi soal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salamuna min najib. Amin. Salihin wa mujahid. Amin. Wa taj'alna minal mutaqassirin wa mardudin. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul syidda sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Adaniyah wa qulul dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada pembacaan absensi ya. Absen dulu. Siapa yang sakit atau yang hadir? Baik, Abdullah Azhar Mahmud, hadir. Ahmad Abizar, hadir. Alvin Krisnanda, hadir. Azka Muhammad Firman, Fardiansyah, Faris Akbar Hakim. Jadi kita sedikit akan menjelaskan materi yang di hari ini, yaitu apa? Pembahasan ijarah atau yang disebut sewa menyewa dan sewa. Ini mungkin siswa semuanya sudah pada tahu penjelasan tentang ijarah atau sewa menyewa. Contohnya, di seorang pengusaha rental, baik itu mobil, ya, sepeda motor, ataupun mungkin dia punya kontrakan, ya, perusahaan dan sebagainya. Ya. Nah, kita kalau dengan apa istilahnya kesederhanaan kita, mungkin kalangan ekonomi kita menengah ke bawah, untuk membeli baik itu sepeda motor, mobil, rumah dan lain sebagainya, mungkin kita tidak mampu dan tidak bisa, hanya sebatas apa? Menyewa. Nah, maka aturan Islam ada yang disebutkan namanya adalah al-ijarah, ya, atau yang disebut sewa menyewa. Itu diperbolehkan, ya. Jadi sewa menyewa itu boleh. Baik tadi Bapak sampaikan, baik berbentuknya tadi kendaraan, ya, maupun tadi rumah, kontrakan, ataupun pakaian sekalipun bisa. Bahkan di zaman teknologi saat ini, handphone pun bisa disewa. Jelas ya? Handphone pun bisa disewa. Contoh, aku di handphonenya jelek, ya. Ketika di masa kalian liburan atau di masa kalian di mana saya ingin apa, iktikaf, ya, ataupun mungkin touring kan ingin ada momentum yang bagus gitu ya, baik video maupun foto, tapi terkendala misalkan dengan teknologi handphone kalian
belum apa istilahnya dikatakan tidak baik-baik saja gitu. Nah, boleh ya saat ini ada penyewaan jasa penyewaan apa disebut apa handphone, baik iPhone sekarang ya, boleh silakan ataupun mungkin HP-HP yang lebih daripada. Nah, itu contoh kecil saja. Maka kalian juga bisa ataupun mampu bukan hanya sebatas tadi kendaraan berbentuk rumah, pakaian pun gitu ya, sekalipun tadi dengan handphone itu bisa dalam Islam itu diatur. Maka nanti ada menjelaskan pengertiannya ijarah itu apa, kemudian dalilnya harus ada dalil, buktinya apa gitu ya. Nah, kemudian setelah dalil tersebut rukun, maka dalam Islam itu kan tidak lepas dari namanya pengertian dalil, rukun, syarat. Contoh kalian sholat, ya, sholat kan ada dalilnya. Rukun itu apa? Rukun sholat, syarat sholat dan lain sebagainya. Supaya apa? Jelas ketertibannya, ya, secara pemahamannya, pelaksanaannya pun juga harus jelas. Maka nanti akan disampaikan tentang ijarah. Coba apa sebelum kita mengingat kepada pengertian ijarah tersebut, pembahasan yang kemarin kita apa? Hiwala. Coba hiwala itu apa? Sama-sama hiwala itu apa? Baik. Nah, itu masih pembahasan kemarin itu masih ada ruang lingkupnya ataupun keterkaitannya. Ya, jadi hiwala itu ada keterkaitannya dengan ijarah. Baik ya. Nanti kita akan bahas tentang ijarah. Kita pembahasan tentang ijarah, sewa, menyewa atau juga disebut atau namanya adalah upah. Baik, di sini yaitu akan menjelaskan sedikit tentang ijarah. Ijarah secara etimologis atau secara bahasa maksudnya ya. Kata ijarah berasal dari kata ajur yang berarti yang disebut dengan al-iwad, pengganti. Oleh karena itu dalam konteks pahala disebut juga dengan ajur. Itu kalau bahasa Arab sudah pada tahu ya, ajur. Bahasa kita mah pahala kan ya. Pahala kan ganjaran. Disebut dengan bahasa dalam pekerjaan itu adalah upah. Ya. Ijarah atau sewa menyewa adalah suatu jenis akad. Jadi harus perjanjian, harus akad. Ya. Kalau kita bahasa pernikahan ijarah kabul. Akad perjanjian harus ada perjanjian dan sebagainya. Kalau sewa menyewa atau transaksi terhadap satu manfaat dari tujuh tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Nah, itu disebut dengan pengertian secara ijarah. Ya. Baik, dasar hukumnya apa ijarah? Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 6. Ya. Dalilnya apa? Dasar dan dalil ijarah. Lanjut. Maka dalam hukum Islam, setelah kita mengetahui posisinya seperti contoh pembahasan ijarah yang disebut sewa menyewa, ya, maka ketika setelah dalil, Islam itu dalam Islam itu tidak terlepas itu namanya rukun. Ya, disebut rukun rukun sholat, ya, rukun saum, azan, paling banyak. Nah ini rukun ijarah. Rukun ijarah disebut dengan di sini adalah sigot atau ijab qabul. Sigot itu kata-kata kita. Ijab qabul kan sebenarnya tadi ijab qabul, kalau sudah ijab qabul. Kalau dalam pernikahan apa? Seorang calon suami gitu ya dengan calon mertua kan harus ada ijab qabul. Antum juga dalam sewa menyewa harus ada ijab qabul. Misalkan si A dan si B
ini punya barang, ini mau menyewa, mau disewakan barang ini, harus ada ucapan, harus ada perkataan. Kata B, saya ingin menyewa barang ini. Kata si A, silahkan. Kan ada kata perkata situ, ada ucapan, gitu ya. Nah, ada ijab, qabul atau tersebut tadi yang dalam pengertian adalah akad perjanjian. Yang kedua, selanjutnya ada dalam ijab itu ada mukjir dan mustajir. Awas, mukjir itu orang yang menyewakan dan mustajir orang yang menyewa. Kelihatan ya? Orang yang menyewakan dan mustajir orang yang menyewa. Mustajir atau muakadah, sebut muakadah ini. Muakadah itu manfaat yang disewakan, yakni ada manfaat barang yang disewakan. Lanjut, barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Kemudian manfaat suatu barang yang disewakan dapat diketahui. Harus tahu barangnya mana. Yang mana barang yang mau disewakan itu harus jelas. Terus kemudian barang ini masih bagus atau tidak? Antum pasti kalau mau nyewa handphone dilihat dulu sama antum ya. Sama kalian lihat dulu ya. Handphonenya ini bagus. Jadi ketika kalian ingin menyewa handphone, takutnya nanti nggak jalan, nggak bermanfaat, misalkan ketika digunakan sama kita kok nggak bisa. Nah, berarti harus jelas, harus wajib. Ya, barang yang disewakan itu harus jelas. Antum bahasanya saya punya rumah di sana sewakan, tapi padahal nggak punya. Nah, nggak bisa. Ya, jadi tidak bisa, harus ada namanya akad ataupun disebut dengan mu'aqadah. Lanjut. Nanti pembahasan selanjutnya nanti kita akan pembahasan yang lebih terjauh itu adalah namanya upah, sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa kemudian atas berprestasi dari manfaat yang diperoleh. Syarat ijarah sigot tersebut dengan ijab qabul, sigot dari penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk, jelas ya dimaksudkan dengan bentuk apa? Kata-kata yang menunjukkan transaksi ijarah. Awas, kata-kata harus ada sigot, harus ada apa? Kemudian yang kedua, mukjir tersebut dengan orang yang menyewakan dan mustajir orang yang menyewa. Ketika dua-dua tersebut harus balik, harus berakal. Anak kecil nggak bisa sewa menyewa. Contoh saya punya anak belum balik ke kampung nyewa ini, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, karena belum balik, akalnya belum sampai, ya, belum paham apa itu sewa menyewa. Uang 100.000 aja dia nggak akan paham. Kasih aja jajan uang 100.000 misalkan sama saya, jajan ke warung, nggak tahu kembalian pada uang 100.000 contoh, anak kecil, ya, maka tidak bisa anak kecil menjadi mukjir atau mustajir. Jadi harus balik, kemudian dia harus berakal. Orang gila mungkin nggak dia bisa menyewa? Mungkin ya. Dia mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya, atau yang ketiga ridho atas dasar suka tidak ada unsur paksa. Nah, kalau dalam sewa menyewa itu harus ada kata kalimat ikhlas, ridho, yang harus saling menerima. Mustajir, muktajir kan harus menerima. Yang menyewa dan penyewa harus saling ridho. Kemudian yang C, manfaatain mustajarah, barang yang disewakan yakni manfaat harus mutadawwah, bernilai secara syariat, maklum diserahkan. Kemudian manfaat dirasakan oleh pihak penyewa. Orang yang menyewakan barang harus seorang penyewa itu punya hak dia merasakan manfaat barang tersebut.
3. Manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa bukan berupa ini yang lebih cepat. Kemudian yang terakhir D. Upah atau disebut dengan kalimat ujroh. Di dalam akad ijarah harus diketahui baik dengan langsung lihat ataupun disebut kriterianya secara lengkap. Nah, ini lagi macam-macam ijarah ada 2. Ijarah alal manafi, ijarah alal amal ijarah. Ini 2 ya, ijarah alal manafi, kemudian ijarah alal amal ijarah. Apa ijarah alal manafi itu? Yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat seperti apa? Menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan baju untuk dipakai. Contoh ini ya, jadi ijarah al-manafi itu apa? Ijarah yang objek akadnya, perjanjiannya. Akad itu perjanjian apa? Ya. Kalau tadi kita bahasnya adalah syighah, ijab qabul. Ya, akadnya apa? Manfaat seperti contohnya apa? Menyewakan rumah untuk ditempati, toko untuk digunakan jual beli, kan gitu ya, ladang untuk menjadi pertanian atau perkebunan. Jadi paham ya? Kemudian apa manfaat juga yang selain itu, selain rumah tadi? Apa? Mobil, baik mobil, motor, sepeda. Ya, antum kalau ke Pangandaran ada motor itu ya, itu sewa sejam berapa? Kan sewa, bukan hak milik ya. Awas hati-hati ya, bukan hak milik, itu menyewa. Mungkin ada durasi waktu dalam perjanjian akadnya. Silahkan untuk nyewa. Misalkan itu sepakat nyewa sepeda di Pangandaran itu ya, mau keliling Pangandaran 1 jam 50.000. Nah itu kan akad tuh perjanjian. Jelas ya? Nah, maka dalam posisi juga tadi apa? Misalnya rumah, kendaraan, pakaian dan sebagainya. Itu disebut adalah ijarah al-mana. Yang kedua ijarah al-amal ijarah. Apa itu? Ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Nah, contoh kecil depan kita tuh lagi jemur kopi. Kopinya punya saya. Kan gitu ya? Nah, saya pasti nggak mungkin oleh saya sendiri dikerjakan. Mungkin nggak? Bisa jadi kalau misalkan barangnya sedikit. Tapi kalau melimpah barang saya, mungkin nggak sama sendiri? Nggak mungkin ya. Antum punya barang banyak, terus antum kerjain sendiri, nggak mungkin. Karena tenaga kita terbatas. Nah, sehingga Ustaz ambil apa? Pekerja. Ya, apa? Pekerja. Pekerja tersebut sesuai, ada akad, ada sigo. Apa perjanjiannya? Kamu mau nggak 1 hari saya bayar 100.000? Pada pekerja, kamu mau nggak kamu kerja dengan saya? Jemur itu kopi, sehari bisa kasih 100.000. Akad, ya, perjanjian. Maka ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, ya, jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung atau apa? Itu semua ada akadnya. Kamu kasih uang 100.000, kasih kopi, kasih makan, kasih ombreng, mau nggak? Oh ya mau sih. Oh ya, pasti mau. Nah itu semua maka disebut ijarah alal amal ijarah. Bisa dipahami? Nah, baik. Terus, nah masa berlaku akad ijarah. Nah seperti tadi, antum bisa contohin, misalkan ke Pangandaran sama keluarga piknik, ya, untuk ingin nyewa kendaraan sepeda ataupun motor dan sebagainya. Nah di situ ada apa namanya masa berlakunya. Ada yang tadi 1 jam, 2 jam itu. Ya, rusaknya barang yang disewakan ketika rusak ada akad lagi. Nanti nyewa mobil, lanjutin pakai nabrak. Siapa yang ganti? Maka harus ada perjanjian saat tadi. Ketika ada kerusakan, misalkan bagi bulan antara penyewa dan yang menyewakan, harus ada akad
Jadi jangan ada salah satu pihak yang dirugikan. Ya, maka di situ ketika rusaknya barang yang disewakan, maka di situ harus akad perjanjian. Ya, lihat barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Awas. Seperti tadi, kalau antum sudah menjanjikan apa ya HP udah bisa digunakan. Ya, nggak usah antum pakai, nggak usah antum sewa. Sebab kenapa? Barangnya lo. Nah, jadi harus ada perjanjian beserta penyewa dan yang menyewakan. Apa hikmahnya? Hikmah dari ijarah itu adalah membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mujir dan mustajir. B. Memenuhi kebutuhan keluarga. C. Memenuhi hajat hidup masyarakat. D. Menolak kemungkaran. Ketika kalimat ijarah ini kita lakukan, kita laksanakan, kita amalkan, maka hikmah, fadilah atau manfaat dari ijarah tersebut ABC. Islam itu tidak mengajarkan apapun tanpa ada hikmah, ada manfaat. Semuanya ada manfaat serta hikmah. Karena seseorang itu dari sisi ekonomi kan tidak semua ada, tidak semua punya. Ya, contoh saja untuk menengah ke bawah, mungkin tidak bisa membeli barang-barang yang mewah, mungkin tidak bisa ketika berangkat ke luar kota tidak bisa punya kendaraan sendiri, maka bisa harus dengan tinggal uang. Ya, ini hikmah dari kalimat ijarah. Oke, kesimpulannya tuh, ya, khalasah ijarah adalah akad sewa menyewa atau jasa dalam hukum Islam. Jadi ijarah itu ya sewa menyewa atau jasa dalam hukum Islam. Di mana satu pihak disebut dengan mujir, yaitu memberikan manfaat dari suatu barang atau jasanya kepada pihak lain. Mustajir yang menyewa dengan imbalan tertentu yang disebut ujroh tadi. Ya, tujuannya ijarah adalah apa? Untuk mendapatkan manfaat, bukan kepemilikan. Jadi ini, ya. Jadi sewa menyewa itu untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat, bukan kepemilikan barang. Ini udah usaha ini, masih sudah beri uang, tapi uangnya kan enggak sebanyak apa yang dijual. Itu akadnya karena apa? Sewa menyewa bukan dalam kepemilikan barang. Dalam praktiknya ijarah bisa diterapkan pada sewa seperti kemudian apa? Kendaraan atau jasa bersama dengan syarat dan rukun yang sesuai. Tuh, ya. Itu mungkin Bapak sudah menjelaskan tentang bab ini secara sampai kepada apa? Khalasah atau kesimpulan. Nah, mungkin setelah ini langsung kepada kita per kelompok. Baik, sekarang kita kerja kelompok ya, yang kita bagi 4 kelompok ya. Yang pertama itu kelompok tentang ijarah ya, baik secara konsep ini juga ya, sewa menyewa dalam Islam. Apa yang kelompok kedua? Itu tentang resum ya. Kelompok kedua, nah resum ijarah dalam ekonomi Islam. Itu kalian nanti silakan dibaca dari pembahasan ijarah itu bisa di resum. Resum itu karena ya. Kelompok 3. Kelompok 3 apa itu? Baik, kelompok 3 itu pembahasannya apa? Nah ini ya, rukun secara ijarah. Kelompok 4, kelompok 4 adalah syarat ijarah. Silakan ya mengisi apa namanya pembahasan yang sudah dikasih oleh Bapak. Silakan didiskusikan ya, diskusikan tentang pembahasan ijarah dari secara hukum, cara dan sebagainya. Nanti juga bisa direspon. Di kelompok 3 ya, membuat resum tentang hukum ijarah ya. 4
Jadi kelompok 4 menyebutkan syarat-syarat ijarah dan atau sewa menyewa. Nah, yang kelompok 1 membuat peta konsep, ya, main map peta konsep mengenai ijarah. Nah, baik, nah ini sudah selesai untuk pembahasan diskusi secara kelompok. Dikit mungkin pertanyaan mungkin ya buat siswa semuanya supaya lebih memahami sebelum kita tutup dengan sesi kali ini. Sekarang sudah semua sudah paham ya? Paham ya? Baik. Apa pengertian ijarah? Katakan. Apa ijarah? Apa ijarah? Itu ada yang tadi ya. Oh iya, silakan. Ijarah adalah maka saya menyewa ataupun menyewa atau saya menyewa yang disepakati. Baik. Takbir, apa itu rukun ijarah? Rukun ijarah itu apa? Rukunnya. Disebut ada apa rukun ijarah? Ijarah adalah satu al-akhiran, yang dua makhluk alim, yang ketiga sibuk, yang keempat empat. Baik. Yang terakhir, apa hikmah atau manfaat ijarah? Coba. Ya. Alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, mencegah praktik riba, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha atau individu dalam mendapatkan barang atau jasa. Baik, ya itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Mungkin dalam pertemuan selanjutnya nanti kita akan jelaskan materi atau model PT untuk materi selanjutnya. Itu saja.